Hai, balik lagi sama aku, Ute, dalam cerita Dipaksa Menikah. Intan sama Riko ceritanya udah sampai bab 34 nih. Mau lanjutin dengerin gak? Mau dong, ya kali enggak, ya kan? Yaudah yuk dengerin. Mas Riko, kamarnya udah selesai dibersihin ya, ujar pembantunya setelah menuruni tangga. Oh ya, makasih ya, Bi. Oh iya, di depan tuh ada tukang tambal ban, Bi. Nanti kalau orangnya udah selesai, tolong diurusin ya. Aku mau naik ke atas dulu nih, Bi, ucap Riko pada pembantunya. Iya mas, iya, jawab pembantunya, lalu melanjutkan membersihkan ruangan yang lainnya. Ayo Tan naik, ajak Riko pada Intan. Intan pun ikut naik ke atas dan masuk ke kamar Riko. Riko merasa tidak enak badan sehingga ia ingin beristirahat di rumah seharian. Sini temenin aku tidur, ucap Riko sambil membaringkan tubuhnya di ranjang. Tidur doang? Tanya Intan tidak percaya. Mang, mau ngapain lagi? Tanya Riko. Gak apa-apa mas, gak apa-apa, jawab Intan lalu merebahkan tubuhnya di ranjang. Riko memeluknya dan tidak beberapa lama Intan mendengar nafas Riko yang teratur pertanda sudah tidur. Ah, beneran tidur? Panasnya udah mulai turun sih, batin Intan. Ketika Intan akan memejamkan matanya, ponsel Riko bergetar. Tapi yang punya tidak bangun juga. Intan pun meraba meja nakas lalu mengambil ponsel itu dan melihat ID pemanggil. Itu adalah permintaan video call dari kontak bernama Sayangku dengan foto kontak Rosalinda. Oh, jadi pacarnya Mas Riko selama ini model cantik Rosalinda. Pantesan gak ada yang tahu. Kalau dibandingin sama aku mah, ya gak ada apa-apanya. Dia cantik banget, dewasa, pasti lebih cocok sama Mas Riko. Pantesan Mas Riko nempel terus sehari-hari ini sama aku. Ternyata ditinggal pacarnya ke luar negeri. Jadi aku cuma buat pelampiasan aja toh. Nanti kalau pacarnya udah balik, aku ditinggalin lagi deh kayak sampah. Ponselnya getar lagi. Bangunin gak ya? Tapi kan Mas Riko lagi sakit, batin Intan. Intan pun menaruh ponsel Riko lagi di meja nakas lalu menyingkirkan tangan Riko dari tubuhnya pelan-pelan agar Riko tidak terbangun. Setelah itu ia keluar dari kamar Riko, turun dari tangga dan masuk ke kamarnya mengambil jaket, dompet, HP, dan kunci motor. Pembantunya sedang menyapu halaman belakang, jadi ia tidak tahu kalau Intan keluar rumah. Kebetulan sekali, saat Intan keluar, motornya sudah terparkir di dalam garasi. Ia pun segera mengeluarkan motor itu lalu mengemudikannya menjauhi rumah Riko. Ia sangat kecewa karena merasa sudah dipermainkan oleh Riko. Selama ini ia sudah berusaha menjadi istri yang baik dan bahkan hampir menyerahkan tubuhnya pada Riko. Tapi nyatanya Riko masih menjalin hubungannya dengan kekasihnya. Apa arti pernikahannya selama ini? Ia pergi tanpa tujuan. Mau pulang ke rumah takut ditanyain yang macam-macam sama ibunya. Ia pun mengemudikan motornya ke rumah Meli. Hari sudah semakin siang. Riko merasa lapar karena sudah masuk waktunya makan siang. Ia pun membuka matanya dan ia tidak menemukan Intan di sisinya. Ia bangun lalu keluar kamarnya dan menuruni tangga, berharap menemukan Intan sedang memasak di dapur. Tapi yang ia lihat hanya pembantunya yang sedang menyetrika. Bi, Intan mana? Tanya Riko pada pembantunya. Loh, bukannya tadi naik ke atas sama Mas Riko? Habis itu Bibi gak lihat lagi mas, jawab pembantunya. Riko pun membuka pintu kamar Intan dan lagi-lagi tidak menemukan sosok istrinya. Ia membuka pintu kamar mandi dan ternyata kosong juga. Ia ke garasi dan melihat kalau motornya tidak ada. Itu artinya Intan pergi dari rumah membawa motornya. Ia segera naik tangga kembali ke kamarnya dan mengambil ponselnya. Ia mengabaikan beberapa tanda panggilan tidak terjawab. Ia membuka aplikasi di ponselnya untuk mengetahui di mana Intan berada sekarang. Karena ia sudah memasang GPS pada motor yang dibawa Intan yang langsung menyambung ke ponselnya. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya guys. Makasih banget nih udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa lagi ya di bab berikutnya. Tungguin terus. Oke? Bye-bye.